sharing komputer sound-nya dicabut dulu, ya. Ya, silakan. Bisa dicabut, Om. Oke, aku ya. Iya, ini makanya mau share. Oke, siap. Saya buka dulu ya. Salam, selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudari. Malam hari ini kita akan mendengarkan khotbah dan altar call dari pembicara kita, speaker kita malam hari ini, yaitu Pastor Deborah Suhartini. Baik, kami persilakan kepada Saudara Walter Hayer untuk membawa kita dalam pujian. Kita sama-sama akan juga bernyanyi. Hari ini kita boleh kembali memuji nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatannya. Kita bisa menyembah nama Tuhan selalu malam hari ini. Bapa, sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang terjadi, tak pernah sendiri, di hidup ini selalu menyertai. Betapa aku di dalam hidupku ini, kau selalu memberi jangan terbaik, oleh karena kasih. Bapa, untuk hatiku, ubah hidupku menjadi agar air mengalir yang biasa Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi agar air mengalir yang tiada pernah berhenti. Apa ku mencintai segala yang telah terjadi, di hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik, oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang agar emas yang murni yang membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti ruang kasih yang selalu memberi agar air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, agar emas yang murni kau membantu rencana hatiku. Teruang kaki yang selalu menjaga air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Terima kasih. Menjadi yang baik agar emas yang murni kau membantu jalan hati. Terima kasih yang selalu memberi agar air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita kembalikan ke konteks. Silakan hambanya Pastor Deborah Suwartini untuk buka dengan doa. Silakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih karunia-Mu kami boleh ada pada malam hari ini. Tuhan, kami sangat rindu Engkau, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu firman-Mu, terus bawa kami bersekutu dengan-Mu malam hari ini. Karena hanya dekat dengan Allah kami tenang, daripadanya lah keselamatan kami. Tahirkan dan kuduskanlah kami semua Bapa, agar kami dapat perkenanan Tuhan turun atas kami, sehingga kami semua yang hadir di Zoom ini diberkati oleh Tuhan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya kekuatan kami. Walau banyak badai dan tantangan di depan kami, tetapi saat kami selalu dekat dengan Tuhan, maka kami tidak akan tergoyahkan. Terima kasih semua kuasa-kuasa si jahat yang berusaha mencuri damai sejahtera, mencuri firman, perhatian, apapun kami kebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta jaminan darah Kristus malam hari ini sehingga kami bisa fokus, kami bisa diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak dilawan, dijamah. Kami semua akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau ambil alih dari awal sampai akhirnya. Biar Roh Kudus yang bekerja dan berbicara kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya.
langsung saya Iya, sampaikan. langsung, Ya, baik. Pastor. Puji Tuhan, terima kasih Pak Ferdinand yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman ini kepada kita semua. Ya, pada waktu saya dihubungi dan ingin membagikan sesuatu, di hati saya ada firman ini, yaitu tentang panggilan. Mengapa, saudara-saudara? Saya ingin share tentang hidup dalam panggilan ini, karena begitu banyak di antara anak-anak Tuhan yang dalam pengiringannya akan Tuhan itu kayak berjalan di tempat, ya, dan merasa kayak, aduh, kok aku dari tahun ke tahun seperti ini. Sebenarnya di mana letak kesalahannya? Nah, saya ingin melalui firman Tuhan, kita semua akan diberkati dan kita akan mengalami perubahan. Yang pertama, Tuhan ingin agar kita bisa memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Amin. Kita semua ingin menjadi berkat selama kita hidup dalam dunia ini, dan dari hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Nah, saya ada satu firman Tuhan yang menjadi ayat nas kita pada malam hari ini. Kita buka di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, ya, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Nanti bisa dibantu untuk, ya, PowerPoint-nya bisa ditampilkan, ya. Oke. PowerPoint. Sebentar. Bang, dalam bang. Guys, 10. Di cakarnya bang. Kalian semua naik ke Zoom. Bang, kamu tuh. PowerPoint-nya apa udah ini? Iya, sudah. Pastor, PowerPoint-nya apa udah dikirim ke ini? Ke Codex? Sudah dikirim ke Codex, sudah. Sudah kan? Sudah, Pak. Coba dibuka di WA ya kali. Sebenarnya belum, Bu. Belum? Belum, Pastor. Boleh dikirim ulang lagi? Kirim lagi. Oh, ya. Ya, udah. Sementara kirim ulang ya. Ya. Yang tadi. Ya, mungkin belum nyampe ya. Oke. Sementara mempersiapkan, saya akan bacakan ya. Saudara bisa baca di dalam Efesus 2 ayat 10. Mari kita baca sama-sama ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Jadi kalau kita pelajari ayat ini, dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi, mengapa sampai terjadi yang namanya, kenapa ya hidupku kok nggak maksimal, hidupku kok dari tahun ke tahun seperti ini, kayak nggak ada perkembangan, nggak ada apa-apa, bahkan orang-orang di sekitar saya, mereka bosan kali ya dengan hidupku, ya seperti itu. Mungkin itu sering kali muncul dalam benak kita atau pikiran kita, ya. Jadi kita mesti harus introspeksi dan mereview lagi apakah benar kita sudah hidup sesuai dengan panggilan Tuhan atau hidup melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ada 3 pertanyaan yang malam hari ini saya ingin sharekan dengan teman-teman semua di sini. Yang pertama, mengapa sih kita harus hidup dalam panggilan Tuhan? Ya, yang kedua, bagaimana caranya supaya saya hidup di dalam panggilan Tuhan? Dan kalau kita, bagaimana cara mengevaluasi atau tandanya apa sih kalau saya sudah hidup dalam panggilan Tuhan atau belum? Ya, ini 3 hal ini yang akan saya sharekan beberapa menit ke depan. Karena itu saya berharap kalau saudara punya kertas di situ bisa catat supaya kita tahu, kita simpan ya, kita bisa lakukan. Ya, saya kasih ilustrasi seperti ini ya, saudara-saudara. Ada seekor
induk ayam, dia lagi angrem ya, apa namanya, mengeram telur-telur ayamnya. Nah, dia nggak tahu kalau di antara telur-telur itu ada telur asing, ya, telur burung. Nah, pada saat waktunya tiba, lalu telur ini menetas semuanya. Dan ternyata di antara anak-anak ayam yang sudah menetas, ada seekor anak Raja Wali yang juga ikut di situ. Nah, karena anak Raja Wali itu nggak tahu, dia pikir dia itu ibu saya, itu induk saya. Ya, karena itu selama beberapa hari dia mengikuti gaya hidup dari anak ayam tadi. Jadi makannya, kemudian cara berjalannya, ya pasti kita bisa bayangkan itu merupakan hal yang menyulitkan, ya, karena dia itu bukan ayam tapi Raja Wali. Nah, sampai satu saat dia merasa, aduh, kok hidupku seperti ini sih, capek banget. Mereka berjalan, aku pakai kakiku capek banget. Nah, satu saat dia menengadah ke langit dan dia melihat ada Raja Wali, induk Raja Wali yang sedang mencari anaknya. Nah, dia lihat, tuh, kok burung itu, terus dia lihat tubuhnya, kok hampir sama ya aku dengan dia. Atau jangan-jangan nanti aku ini anaknya dia, atau gimana. Dia bingung. Sebenarnya ibu saya atau induk saya ini yang mana? Ya, dia atau Raja Wali itu. Nah, akhirnya ringkas cerita, dia sadar bahwa dirinya itu Raja Wali. Akhirnya dia mulai setelah mulai tumbuh bulu-bulu dan sebagainya, dia mulai belajar terbang dan dia kembali ke habitatnya. Dia tidak lagi pakai kaki untuk berjalan bermil-mil atau mencari makanan, dia pakai sayapnya. Nah, begitu dia pakai sayapnya, dalam waktu hanya beberapa detik aja dia bisa menempuh jarak yang jauh sekali tanpa rasa capek. Nah, ini adalah ilustrasi untuk membantu kita sebenarnya. Kalau kita tidak hidup dalam habitat atau hidup di dalam panggilan, itu capek, saudara. Ya, capek dan kita tidak maksimal hidup kita. Makanya hari ini Tuhan ingin melewati saya, berbicara kepada pribadi saudara-saudara semua, apakah kita sebenarnya selama ini sudah berjalan dan hidup di dalam panggilan Tuhan atau belum? Di dalam habitat kita atau tidak? Nah, kalau kita belum, mari, mumpung belum terlanjur jauh, kita akan hidup dalam panggilan. Karena apa? Nanti kita akan bahas. Mari kita lihat satu persatu ya. Mengapa kita, bagaimana, sudah bisa ditampilkan? Aduh, maaf, Pastor. Ternyata ini blank sih kalau mau share screen gitu. Saya coba lagi ya. Ya, mungkin bisa Om Kodek bisa keluar dulu, kemudian masuk lagi. Coba ya, Pastor ya. Ya, tunggu sebentar ya. Ya, sementara mempersiapkan, kita lanjutkan lagi ya. Nah, saudara-saudara, pertanyaan pertama yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengapa kita harus hidup di dalam panggilan, ya? Mengapa sih kita harus hidup dalam panggilan? Ini kan hidup saya sendiri. Saya mau kemana, saya mau melakukan apa, it's okay. Itu kan dulu, saudara. Silakan kita melakukan itu. Tapi mau tidak mau, karena kita sudah menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat, kita nggak bisa lagi hidup sembarang, mau gua gitu ya, semau gue gitu. Nah, jadi kita harus ngikuti aturan yang ada dalam pertandingan, dalam sekolah, dalam bekerja, semua ada aturannya kan. Demikian juga dengan kehidupan iman kita juga harus ada, kita harus mengikuti aturan, ya. Jadi mengapa kita harus hidup dalam panggilan Tuhan? Yang pertama, mari kita lihat ya, karena ini adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang mana? Ya, kita lihat. Kita nggak bisa memilih dalam hal ini, dalam arti gini ya, kalau sungguh-sungguh kita ingin hidup bahagia,
hidup kita berdampak dan kita mengalami hidup yang sungguh-sungguh bisa menjadi berkat dan hidup kita bisa productivity ya, berkembang maksimal dalam dunia ini, mau tidak mau kita harus hidupi yang sesuai dengan habitat kita. Ya, next lagi. Ya. Kita itu seperti ini ya. Alkitab menggambarkan kita itu seperti burung raja wali yang mengepakkan sayapnya, tinggal harus hidup di habitat. Kalau kita di darat ya kita nggak maksimal, capek, lelah, dan kita tidak bisa mencapai target yang seperti Tuhan mau. Ya, jadi semua yang diciptakan di dalam dunia ini, saudara-saudara, itu punya tujuan. Contoh ya, mobil diciptakan untuk bisa mengantarkan, ya, untuk bisa membawa kita bepergian dari tempat ke tempat yang lain. Kemudian telepon dibuat orang untuk bisa kita pakai berhubungan, berkomunikasi jarak jauh. Lalu radio dibuat atau diciptakan manusia untuk bisa menerima gelombang, menerima informasi dan bisa disampaikan juga kepada pendengar. Nah, demikian juga kita diciptakan oleh Tuhan bukan tidak ada maksud, bukan tidak ada tujuan. Kita semua diciptakan Tuhan itu melakukan tujuan. Tujuannya adalah jelas melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Tuhan. Tuh. Lalu bagaimana Bu dengan saya? Apakah saya juga punya tujuan? Semua orang itu punya tujuan. Dan kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, untuk apa di dalam dunia ini, makanya kita nggak maksimal hidupnya. Kayak burung yang tidak tinggal di habitatnya. Jadi nggak explosion hidupnya. Karena itu saya pastikan setelah mengikuti malam hari ini, saudara mengerti panggilan saudara, dan saudara akan tinggal dalam dan hidup di dalam panggilan atau habitat itu. Ya, jadi kita itu sudah, atau boleh dikatakan dengan bahasa anunya itu blueprint. Tuhan itu sudah punya blueprint, tugas kepada setiap masing-masing. Ya, terus jadi itu yang pertama adalah perintah Tuhan ya, perintah Tuhan di dalam itu ya. Kita adalah ciptaan baru, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, diciptakan. Jadi Bapak, saudara-saudara ya, saudara-saudara, begitu saudara terima Tuhan Yesus, kita harus mengalami ciptaan baru. Artinya kita tidak bisa hidup sesuka-suka gua kita, ya, semau kita sendiri nggak bisa. Jadi begitu kita terima Tuhan, maka kita akan mengalami perubahan-perubahan dalam hidup dan otomatis kita, karena kita sudah dibeli oleh Tuhan dengan darahnya, kita harus mengikuti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu yang disebut panggilan, ya. Jadi yang pertama ini mengapa kita harus hidup dalam panggilan, karena ini adalah perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan. Kalau namanya perintah, kalau nggak dilakukan berarti ada yang salah. Berarti kita akan menerima negatifnya ya, konsekuensinya. Kita nggak bisa menjalani hidup itu berat sekali. Jadi karena kita sudah di dalam Tuhan, maka kita harus mengikuti aturan-aturan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus hidup di dalam panggilan? Yang kedua, karena ya bisa dilihat. Ya ini sudah tadi. Next lagi. Ya, terus itu sudah. Next. Ya. Lanjut. Ya. Yang kedua, karena hidup kita itu bukan milik kita lagi, ya. Jadi kalau yang pertama itu karena Tuhan memerintahkan untuk kita melakukan hidup
di dalam panggilannya. Yang kedua, karena hidup kita ini bukan milik kita lagi. Jadi kita nggak bisa sewenang-wenang gitu ya. Kita maunya sendiri. Kita harus sesuai dengan hidup menurut apa yang direncanakan Tuhan. Misalkan kalau orang yang menciptakan mobil tadi pasti menghendaki agar mobil itu bisa dipakai sesuai dengan tujuannya kan. Kalau kita punya HP, pasti pencipta HP itu menginginkan agar kita melakukan seperti tujuan dari mengapa HP itu dipakai atau diciptakan. Tuhan pun juga gitu menciptakan saudara dan saya, dia ingin agar kita menghidupi atau tahu tujuan itu dan hidup dalam tujuan itu. Jadi seperti itu ya. Jadi yang kedua, kenapa kita harus hidup dalam panggilan Tuhan? Karena kita ini miliknya Tuhan. Kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.1 itu kita tidak bisa menolak. Yang ketiga, karena kita adalah tubuh Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal yang 13 ayat 17, itu dikatakan bahwa kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya. Dan karena kita ini adalah anggota tubuh Kristus, jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Kita bayangkan anggota tubuh kita sekarang, mana mungkin tangan terlepas dari badan. Ya, kalau tangan ini nggak melekat pada body tubuh ini, maka tangan ini nggak bisa bergerak. Tuh. Kalau kaki ini tidak melekat kepada tubuh, maka kaki juga tidak bergerak. Bisa bayangkan kalau kaki berjalan sendiri tanpa tubuh. Mengerikan, ya kan? Nah, jadi kita ini, kenapa kita harus hidup dalam panggilan? Kita harus, karena kita itu nggak bisa dipisahkan. Kita ini satu kesatuan. Di mana ada Tuhan, ya, di mana ada kepala, di situ ada tubuh. Siapa kepala kita? Adalah Kristus sendiri. Dan kita, gerejanya itu adalah anggota tubuh. Jadi nggak bisa antara kepala dan tubuh itu terpisah. Kita harus connect. Nah, pada saat tubuh dan kepala ini menyatu, baru itu disebut manusia. Dan dia bisa melakukan apapun. Dia bisa bergerak, dia bisa menyanyi, dia melakukan aktivitas. Nah, sama dengan saat kita hidup di dalam panggilan, maka kita itu bisa melakukan banyak hal. Terutama yang sesuai dengan rencana Tuhan. Kenapa aku nggak bisa melakukan ini, nggak berhasil? Lakukan ini, ya setengah jadi. Coba ini. Terus semua gagal. Setengah-setengah semuanya. Nggak bisa 100%, waduh memuaskan itu. Kenapa? Ya itu tadi. Kita tidak menyatu dengan kepala kita. Sehingga kita itu berjalan sendiri. Itu sebabnya kita perlu sekali untuk terus terkoneksi, terhubung dengan anggota tubuh dalam Tuhan. Ya. Yang kedua sekarang, pertanyaan yang kedua, bisa di next ya. Yang kedua, lalu bagaimana caranya untuk kita bisa hidup di dalam panggilan? Kalau kita sudah tahu mengapa kita harus hidup dalam panggilan, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dalam panggilan itu? Yang pertama udah pasti tadi, kita harus menjadi ciptaan baru, nggak bisa ditawar. Kalau saudara tidak lahir baru, kita tidak akan bisa mengerti kehendak Tuhan, dan kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kita tidak tahu tugas kita apa, dan kalau kita tidak tahu tugas kita apa, mana mungkin kita bisa hidup di dalam panggilan. Jadi nomor satu itu bukan hanya sekedar aku Kristen, atau sekedar aku menjadi anak Tuhan. Pastikan hidup saudara adalah lahir baru. Apa Bu tandanya lahir baru? Ya kita tidak menghidupi kebiasaan-kebiasaan negatif yang dulunya sering kita lakukan, sekarang jadi ogah lah, nggak mau aku ngerasani orang, nggak mau aku males-malesan, dulu pelit sekali, nggak, sekarang begitu mudah memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu tandanya kalau saudara sudah lahir baru. Gaya hidup lama itu nggak kita lakukan lagi. Sejak kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, itu awal. Itu harus diperjuangkan dulu. Nggak selalu orang yang dibaptis selang, itu langsung otomatis dia lahir baru. Memang secara protokoler iya, tetapi secara rohani masih ditanyakan. Kalau orang itu tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia hanya
hanya prosedurnya aja, ya, dia mengalami baptisan air, ya, tetapi dia kalau dia tidak mau melepaskan jubah keakuan, jubah lamanya, dan dia terus-menerus masih aktif melakukan dosa, dia belum lahir baru. Kenapa? Ya, saya pernah mengalami sendiri. Karena itu kenapa saya sharekan kepada generasi saya, supaya saudara nggak mengalami seperti saya. Nanti di akhir saya akan saksikan tentang hidup saya. Dan jadi saudara harus pastikan, saudara harus lahir baru. Ya, lahir baru. Kemudian yang kedua itu kita harus melekat kepada Tuhan. Setelah lahir baru, kita harus terus-menerus melekat kepada Tuhan. Kalau kita tidak terus-menerus suka baca firman, tidak suka berdoa dalam arti tidak hanya laporan loh ya. Tuhan, saya berdoa 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Terus tidur 4 kali malah. Ya, bukan itu yang saya maksud. Doa penyembahan itu artinya kita hanya mengucap syukur, bisa nggak kita datang ke Tuhan tanpa minta apapun. Jadi kita hanya praise worship, mengucap syukur. Tidak ada uang banyak, ada menghadapi masalah atau tidak ada menghadapi masalah, kita tetap bisa mengucap syukur. Nah, Tuhan suka seperti itu. Jadi dengan gaya hidup terus melekat kepada Tuhan, saat kita melekat kepada Tuhan itu ibaratnya seperti ranting yang melekat pada pokok pohon. Ya, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 itu, kalau kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, firman-Nya di dalam kita, maka mintalah apa saja akan kasih. Dan saat kita melekat kepada pokok pohon itu, maka kita bisa berbuah. Kita nggak bisa berbuah, kita nggak bisa explosion, kita nggak bisa menjadi berkat buat orang lain. Orang teman-teman ketemu kita, datang lagi orang ini, aku bosan, nggak suka. Nah, jangan sampai begitu. Kenapa kita nggak disukai orang? Karena kita nggak bisa memberikan kontribusi, kita tidak bisa menjadi berkat buat mereka. Karena kita tidak terhubung, kita tidak melekat kepada Tuhan. Kita kalau ada masalah baru kita datang, kalau enggak jauh. Jadi hubungannya sama Tuhan putus nyambung gini. Nggak bisa, saudaraku. Kita nggak bisa hidup seperti itu. Ya. Jadi kalau saudara betul-betul ingin mengalami namanya hidup dalam panggilan Tuhan, ya, jadi kita harus sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus terus-menerus mencari kehendak Tuhan. Setelah melahir baru, saudara mencari Tuhan, ya, melekat kepada Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Saat kita bersekutu dengan Tuhan, kita bertanya, Tuhan, apa rencanamu untuk aku? Kau mau aku ngapain gitu, ya? Tugas apa yang sebenarnya engkau taruh di hatiku untuk aku lakukan? Nah, saudara, kita harus mengerti itu dan tahu. Kalau kita tidak tahu tugas kita, ya, melakukan pekerjaan baik yang sudah disediakan Tuhan, kan dikatakan tadi, ya mana mungkin kita bisa melakukan kalau kita saja nggak tahu. Ya kita harus tahu dulu dong. Makanya kita harus tanya kepada Tuhan, cari kehendak Tuhan. Sekali, 2 kali. Gimana caranya supaya kita tahu kehendak Tuhan? Baca firman. Ya, bisa lewat baca firman, bisa pada saat Tuhan, aku ingin cari kehendak-Mu, bicaralah melalui hamba-Mu yang sebentar akan khotbah. Ya, mungkin pada saat itu saudara mau beribadah, atau saudara pada waktu itu mau bersaat teduh, mau baca Alkitab. Tuhan bicaralah, tunjukkanlah tugas apa yang kau ingin aku lakukan di bumi ini. Nanti Roh Kudus akan tunjukkan singkapan itu. Ya, dan saya sedikit kasih tip kepada saudara-saudara untuk bisa mengerti kehendak Tuhan ini. Saudara lakukan aja semua jenis pelayanan atau kehidupan ini. Mau melayani singer kah, jadi pujian atau pengkhotbah atau mendoakan orang lain atau cuma bersih-bersih gereja, ya, masak dan sebagainya. Lakukan aja semua pekerjaan atau berbagi, mendoakan dan sebagainya. Pada saat saudara selesai melakukan itu, nah di hati saudara itu merasa sangat sukacita setelah saudara mendoakan teman saudara dan saudara merasakan, aduh terima kasih ya, aku merasakan Tuhan menjamah hatiku dan aku merasakan ada kelegaan yang luar biasa. Terima kasih engkau sudah doakan aku. Jadi orang yang kita layani merasa puas dengan pelayanan saudara, saudara pun juga merasa happy dan sangat sukacita, dan saudara tidak hanya berhenti di situ, saudara ingin mengulangi lagi dan mengulangi lagi. Nah itu salah satu tanda bahwa disitulah letak habitat saudara.
Tapi kalau saudara habis melakukan itu dan orang yang saudara layani ya biasa aja, nggak begitu terberkati, dan juga saudara rasanya nggak akan mengulangi lagi, udah cukup sekali aja, nggak terlalu di situ gitu ya. Nah itu harus dibalikkan, ganti yang lain. Nah salah satunya seperti itu. Sampai saudara merasakan, iya aku kalau punya sesuatu itu saya bagikan, mungkin hanya roti satu, tapi begitu saya berikan pada orang lain dan orang itu menerimanya, waduh terima kasih luar biasa, dan saya itu kok pingin lagi melakukan itu semakin sering gitu. Nah itu salah satu cara untuk kita bisa mengerti panggilan kita di mana ya. Dan yang terakhir itu kita harus hidupi. Kalau kita sudah tahu kehendak Tuhan, kita hanya ya pokoknya aku udah tahu, tapi tidak dihidupi, tidak dilakukan, ya percuma saja. Jadi kalau saudara udah tahu, oh ya aku sudah tahu sekarang, Tuhan mau mengendaki saya sebagai seorang pendoa, ya lakukanlah. Walaupun teman-teman itu pendoa memang di belakang layar ya, kadang-kadang nggak pernah dipuji, hanya gitu ya. Kita harus belajar untuk menghargai, karena itu panggilan saudara, panggilan Tuhan untuk saudara. Jadi wah aku mau memilih ya, aku maunya jadi kayak dia loh, keren Bu, sebagai WL ya, dilihat banyak orang menyanyi dengan waduh pokoknya keren lah kalau seorang itu. Tidak semua yang saudara inginkan itu adalah kehendak Tuhan untuk saudara atau panggilan Tuhan untuk saudara, enggak. Jadi harus direview lagi. Makanya kenapa banyak orang yang sudah melakukan pekerjaan bertahun-tahun tetapi tidak menghasilkan. Nah, ini kesaksian sedikit ya. Saya dulu setelah bekerja saya jadi guru ya. Nah di situ saya merasa bahwa Tuhan memanggil saya. Akhirnya saya tinggalkan pekerjaan saya dan saya melayani full untuk Tuhan ya. Nah di sana saya saya pikir setelah sekolah Alkitab itu adalah saya sudah ada di blueprint-nya Tuhan atau ada di panggilan saya. Selama 10 tahun berjalan itu hidup saya nggak nyaman gitu. Perekonomian ya kurang baik, lalu pelayanan juga ya seperti itu aja, nggak ada pertumbuhan yang besar, dan di hati saya merasa ada sesuatu yang belum meledak gitu. Nah sampai satu saat saya berdoa mencari Tuhan, ini apa Tuhan? Ya, apakah aku salah dalam panggilan? Ternyata betul Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi, memberikan ayat firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana engkau aku buang, karena kesejahteraan kotamu itu adalah kesejahteraan. Dan juga dia kasih Yesaya 49 ayat yang ke-6, ya, akan jadi terang bagi bangsa-bangsa. Saya nego, ya, waduh Tuhan kok sulit ya seperti itu. Tapi setelah seminggu saya akhirnya memutuskan, oke lah Tuhan, deal, aku siap, aku akan lakukan kalau itu memang panggilan. Nah terus selama bertahun-tahun saya bergumul minta sebuah pastori itu nggak dikasih-kasih. Tapi begitu saya hidupi panggilan hanya 3 bulan, tiba-tiba ada berkat dari Jakarta, dan ringkas cerita dalam 3 bulan itu saya bisa membangun 2 lantai. Ya, itu yang terjadi. Selama bertahun-tahun saya sudah melayani Tuhan. Saya pikir itu adalah habitat saya, ternyata bukan. Tapi begitu saya hidupi, saya mulai berdoa, saya mulai mendoakan kota saya memberitakan Injil, saya membangun pasukan, saya menjadi berkat, menjadi terang ya. Saya berbagi makanan ke orang-orang yang tidak mampu, memberitakan Injil, banyak pelayanan di luar. Nah, disitulah habitat saya. Dan orang-orang yang saya layani, mereka begitu sangat dipuaskan, dan saya merasa, wah inilah habitat saya. Ya, ada 3 tanda untuk kita tahu apakah kita hidup dalam panggilan. Yang pertama, itu ada pemeliharaan Tuhan. Setelah saya hidup di dalam panggilan Tuhan, hidup saya itu betul-betul diubahkan 180 derajat. Kalau dulu sering kekurangan, tapi begitu saya sudah hidup dalam panggilan Tuhan, ada saja berkat Tuhan itu. Ya, berkat Tuhan melalui saya. Itu ada saja, begitu saya mau butuh ini, Tuhan sediakan. Ini, sampai aku belum minta aja Tuhan sediakan. Itu jadi ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, ada jaminan perlindungan Tuhan. Jadi walaupun orang yang sudah hidup dalam panggilan itu bukan berarti tidak ada masalah.
tantangannya semakin besar. Karena kita itu sudah ada di titik habitat, dan kalau itu sungguh-sungguh kita tekuni, itu akan terjadi explosion, peledakan yang bisa menggoncangkan dunia. Karena tidak ada orang yang bisa sehebat saudara melakukannya, karena saudara yang sudah direncanakan untuk melakukan pekerjaan itu, bukan yang lain. Nah, dan ada perlindungan. Banyak orang yang mengatakan begini-begini, yang berusaha mengacaukan pelayanan. Tapi pembelaan dan perlindungan Tuhan itu sangat sempurna dalam hidup saya. Bahkan Tuhan tunjukkan pembelaan-pembelaan yang luar biasa. Dan itu saya rasakan. Dan puncaknya di tahun 2018, ya hampir 13 tahun saya hidup di dalam panggilan itu. Saya hanya bilang, Tuhan tunjukkan tanda kebaikan-Mu kepada hamba-Mu ini. Supaya orang-orang yang membenci aku, mereka melihat bahwa Engkau itu ada di dalam hidupku. Ini bukan mauku, tapi ini mau. Betul, saudaraku, tiba-tiba ada orang yang digerakkan untuk membeli tiket saya ke Israel. Kemudian yang terakhir, di akhir tahun 2018 itu, tiba-tiba ada orang yang membelikan saya mobil. Jadi di saat kita sungguh-sungguh hidup mengerjakan panggilan Tuhan, Tuhan itu menjamin hidup kita, memelihara, melindungi kita. Dan yang terakhir, productivity. Jadi apa yang kita kerjakan itu terjadi pertambahan, menjadi besar. Dan orang-orang yang kita layani itu mereka sangat puas. Karena Tuhan bekerja maksimal di situ. Ya seperti burung Raja Wali itu. Ya begitu dia ada di habitatnya, maka dia bisa cepat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dia bisa mencapai bermil-mil jaraknya tanpa terlalu lelah. Beda dengan pada waktu dia jadi ayam. Nah, Tuhan ingin saudara dan saya hari-hari ini hiduplah di dalam panggilan saudara. Jangan karena gengsi, aku nggak mau, sebenarnya sudah tahu panggilannya itu sebagai pendoa misalkan, atau hanya berkunjung mengingatkan teman-teman yang lain ya, atau apalah gitu. Tapi kurang keren Bu kalau melakukan itu. Ini bukan bicara keren atau nggak keren. Kita mau explosion nggak? Kita mau janji Tuhan tergenapi nggak dalam hidup kita? Kita mau menjadi orang yang sukses, bahagia, berdampak, atau kita menjadi story maker, membuat sejarah bagi teman-teman kalian? Atau kita bicara tentang harga diri? Ya, kalau kita sudah kontrak, kita sudah terima Tuhan, maka hidup saudara bukan milik saudara. Ingat itu. Hidup kita adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang harus kita kerjakan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak, nanti kalau kita mati, kita harus begitu. Ayo, Deborah, kamu sini. Ya Tuhan, kamu sudah lakukan apa? Aku sudah lakukan ini. Aku nggak pernah panggil kamu melakukan itu. Kenapa kamu melakukan itu? Ya saya pikir ini adalah panggilan saya. Saya pikir saya sudah hidup dalam panggilan Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku nggak pernah mengutus engkau, jadi maaf Deborah, aku nggak bisa kasih engkau makan. Saya nggak mau seperti itu. Ada kan di dalam Alkitab, Tuhan, saya sudah melakukan ini, bahkan saya sudah membuat mujizat, saya bisa mujizat, bla bla bla. Tapi Tuhan bilang, aku nggak pernah kenal engkau. Nah ini yang berbahaya, saudara. Ini yang harus kita pikirkan sekarang. Apakah hidup yang saya hidupi? Tuhan nggak mau hanya pengetahuan firman yang kita miliki, hanya di science, sebagai pengetahuan, knowledge aja. Tapi harus sampai di sini, merubah ini hati. Dan kalau kita udah tahu kebenaran, harus dihidupi, dilakukan. Sehingga kuasa firman itu berdampak luar biasa untuk diri kita pertama, dan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itu, baiklah melalui firman Tuhan ini, saya ingin sekali agar kita mereview lagi, apakah saya sudah ada di dalam panggilan Tuhan, atau hidup saya masih ini, kita yang memilih, aku enak jadi pemusik lah, ikut-ikut teman, ya nggak bisa seperti itu. Ya, mulai review supaya hidup kita bisa terjadi peledakan, menjadi berkat bagi banyak. Terima kasih. Saya berikan kesempatan bagi saudara yang mau bersaksi, yang mau bertanya sebelum nanti kita akan berdoa bersama-sama ya. Silakan. Ada yang mau bertanya?
Silakan kepada kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudari yang mau bertanya atau mau menanggapi, menambahkan juga boleh sih. Oke. Ya. Sudah jelaskah? Apa yang... Saya ada Bu. Saya ada Bu sebenarnya. Tadi di Ya, poin silakan. yang ini, melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan ini tadi Ibu tunjukkan tuh di ayat yang sebenarnya semua orang Kristen atau orang percaya tahu bagaimana Yohanes 15 ayat 7 itu kan. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, kalau suatu waktu dia merasakan dirinya sulit banget gitu, sulit untuk melekat gitu. Kesulitan ini apa aja kendala-kendalanya menyebabkan dia tidak bisa lagi melekat pada Tuhan. Gitu, Bu. Ya, itu ya. Terima kasih. Saya jawab begini. Mengapa orang itu tidak melekat, nggak bisa melekat gitu ya? Karena gini, dia sudah terlalu banyak menikmati dunia. Contoh kalau seorang anak, dia sudah banyak jajan di sekolah, begitu dia pulang sampai di rumah, mamanya sudah siapkan makanan yang lebih enak dan lebih terjamin kesehatannya, tapi malah dia, aduh mah udah kenyang mah, loh, kamu ini sudah dimasakan. Iya, aku tadi terlalu banyak jajan. Karena sehingga tidak ada lapar lagi, ya, karena sudah kenyang dengan makanan-makanan di sekolah. Sama sih. Kenapa kita nggak bisa boro-boro melekat, ya? Melekat itu kan awalnya ada kerinduan. Supaya kita bisa melekat, harus ada kerinduan. Nah, kalau kita sudah terlalu banyak open dan berhubungan, bahkan bersahabat dengan dunia, pastilah rasa rindu kepada Tuhan itu nggak ada. Nah, kalau itu nggak ada, gimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Yang saya bilang tadi, kita kayak tangan itu terpisah dari body. Gimana bisa melakukan sesuatu pekerjaan yang luar biasa? Kalau badannya, tangannya aja nggak melekat sama body, nggak bisa melekat sama. Jadi, kenapa seseorang tidak bisa melekat dengan Tuhan? Karena dia itu pertama, terlalu banyak menikmati kesenangan dunia. Yang kedua, bisa karena dia itu terbelenggu, masih terikat. Ya, kalau orang yang pertama sudah bisa, pasti yang kedua bisa. Yang pertama itu lahir baru. Ya, kalau orang yang dia sudah lahir baru, ya mungkin masih bisa lah sewaktu-waktu bisa jatuh, ya. Nah, itu masih bisa ditolong dan masih bisa melekat. Tapi kalau dia belum lahir baru, itu nomor 2 itu sulit sekali. Jadi nomor 1 itu harus lahir baru dulu. Baru bisa nanti mengerti. Kenapa? Kalau orang manusia rohnya ini masih dilingkupi dengan manusia lama, dia tidak bisa untuk hidup di dalam rencana Allah. Karena tidak mungkin gelap itu bersatu dengan terang. Ya, selama manusia lama masih melekat, ini dia nggak bisa hidup di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Ini harus dikuburkan dulu, baru Tuhan akan bimbing dia untuk hidup di dalam rencana Tuhan. Dia akan bisa masuk dalam rencana Tuhan dan dia bisa melekat pada Tuhan. Jadi nomor 1, kenapa orang tidak bisa melekat? Karena itu tadi, dia masih berkompromi dengan dunia. Yang kedua, dia masih terikat. Ada sesuatu yang mengikat dia, entah itu dosa, hobi, ya, atau kuasa jahat yang mengikat dia. Dia harus dilepaskan dulu, sehingga kalau orang itu sudah terlepas, dibimbing, pasti dia akan bisa melekat kepada Tuhan. Ya, melekat itu seluruh tubuhnya loh ya, tubuh jiwa rohnya. Kalau cuman begini aja itu bukan melekat, ini hanya sebagian saja. Jadi kenapa kita tidak bisa mengerti, tahu kehendak Tuhan, karena kita itu mengikut Tuhannya ini gini, atau malah jarak jauh, hanya sebagai pengiring bukan murid. Murid yang bisa melihat kuasa mujizat Tuhan. Kalau hanya dari jarak jauh mengikut Tuhan, nggak bisa kita bisa melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Gitu ya Pak Ferdinand? Ya, Bu.
Makasih. Sebenarnya saya masih ada 2 lagi, tapi mungkin dari Bapak Ibu Saudari ada yang mau bertanya atau Nanti menanggapi? dibaca di Mazmur. Ya, Mazmur nanti bisa dibaca Pak Ferdinand di Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 ya. Ya, baik, Bu. itu orang yang melekat kepada Tuhan nanti ada mengalami banyak hal itu di situ ya. Atau saya tadi nyampaikan terlalu cepat ya? Enggak, Bu, enggak. Udah Enggak ya? suitable. Hanya saya ada 2 lagi pertanyaan sebenarnya. Cuma apakah ada di antara Bapak Ibu yang lebih apa, nanti saya persilakan dulu. Tapi bila Ya. belum, saya ada ini, Silakan, Bu. ya. Di 2 Ya. Korintus 5 ayat 17 kan itu dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Kita adalah ciptaan baru, diciptakan untuk melakukan, saya belum lengkap ini, 2 Korintus 5. Korintus 5 ayat. Oh iya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kalau misalnya seorang yang katakanlah dalam kehidupannya dia ini coba melayani. Nah, dalam pikirannya mau melayani. Ya. Mau melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Tapi dia milih-milih pelayanan itu. Harus di tempat yang rasanya cocok sama dia gitu. Tapi kalau ini kan di dalam Kristus, berarti harus menurut Kristus. Nah, gimana kalau dalam kehidupan kronis itu, ini milih-milih, harus pelayanan begini, harus pelayanan begini. Jadi, ini bagaimana, Bu? Caranya kita memahami pola kehidupan kronis yang seperti itu, yang dia milih-milih tempat, masa milih-milih pelayanan. Bagaimana, Bu? Iya. Ya, makanya kita harus menyadari ya, pertama karena kita itu sudah sudah ditebus oleh darah Kristus, kita nggak punya hak dengan diri kita. Jadi kalau Tuhan mau kita melakukan, mungkin kita kan di dalam anggota tubuh ini ada tangan, ada mulut, ya, ada kaki. Nah, kita itu di bagian mana? Apakah saya bagian seperti bagian mulut yang pekerjaannya atau yang Tuhan mau kita berbicara lewat aku bicara, atau nggak banyak bicara tapi banyak bekerja, termasuk tipe yang seperti itu, ya. Dan di situ kan Tuhan kasih banyak ya, kalau kita baca di dalam Korintus itu ada banyak pekerjaan, ada banyak pelayanan, ada banyak karunia-karunia yang diberikan Tuhan. Ada karunia melayani, ada karunia mengajar, terus memberi, ya banyak. Nah, kita bisa melihat dari daftar-daftar itu, nanti kita akan review lagi. Oh, apakah aku di sini? Oh, bukan. Apakah aku di sini? Nah, jadi kita harus mencari kehendak Tuhan. Bukan aku mau, ya. Nah, ini yang paling mudah untuk mencari begini ya, Pak Ferdinand. Panggilan itu adalah talenta yang dikembangkan. Ya, itu paling mudah lah untuk bisa memahami. Jadi, talenta itu bisa sesuatu yang kita dapat dari lahir. Kalau karunia itu yang kita dapat saat kita terima Tuhan. Dulu nggak bisa main musik, tapi sejak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tiba-tiba aku bisa main musik. Nah, disitulah dan suka main musik. Terus akhirnya itu jadi kesukaan. Nah, lakukan aja. Karena saat aku menyanyi itu ada sesuatu yang luar biasa. Dan kalau kita telah digumuli dan itu memang tugas yang Tuhan berikan sebagai penyembah, pemuji,
percayalah, pada saat saudara menyanyi, hanya satu gitar angin aja, kreng gitu aja, hadirat Tuhan itu udah turun. Nggak usah didoakan. Orang-orang yang mengalami trouble, sakit, itu pada saat mendengar saudara menaikkan musik itu, mereka akan dijamah Tuhan, mengalami lawatan luar biasa. Itu yang saya maksud. Jadi beda banget dengan orang yang bukan di situ ya passionnya atau panggilannya. Dia main hebat, luar biasa, kunci-kunci dia mahir. Bahkan dia tutup mata memainkan gitar itu. Tapi bukan di situ, dia hanya skill aja. Dia tidak menghidupi di tugas atau panggilannya di situ. Ya, orang hanya puas dengan suaranya bagus, tapi tidak merubah di sini. Itu bedanya orang yang lakukan dalam panggilan dan tidak. Gitu, Pak. Oke. Jadi bukan, sekali lagi bukan aku mau ya, panggilan ini karena memang Tuhan mau. Gitu. Ada yang ketiga nih berarti Bu, yang mencari kehendak Tuhan. Mencari kehendak Tuhan selalunya apakah manis, enak, atau pahit? Karena bukan kehendak dia kan, bukan kehendak pribadinya. Itu satu dari yang tiga nih, yang saya mau tanya. Kedua, jika kehendak Tuhan itu kamu lakukan ini, tapi kayaknya dia nyia-nyiakan itu kehendak itu gitu. Udah dikasih nih, di sini nanti kamu akan bisa tinggal, melekat itu. Tapi kayaknya dia menolak gitu. Ini bagaimana? Ya, ya sama kayak Yunus itu, Pak. Dia sudah Tuhan suruh, kamu tak suruh ke sana, kamu lakukan. Aku memanggil kamu untuk bisa menjadi pemberita Injil, menyelamatkan orang-orang Niniwe. Tapi dia pergi, menolak. Karena dia nggak mau resiko. Dia pergi. Nah, disitulah dia akhirnya ditangkap di dalam perut ikan. Di situ dia baru sadar bahwa hidupku bukan milikku lagi. Ini bicara tentang otoritas ya, Tuhan itu berkuasa atas dirinya. Akhirnya dia bertobat kan. Nah, jangan sampai kita dimasukkan perut ikan dulu baru kita, oh ya, aku nggak mau lagi gitu. Jangan sampai seperti itu. Saya bersaksi sudah 10 tahun, waktu saya itu sia-sia karena saya tidak hidup di panggilan. Kelihatannya saya melayani. Saya seorang lulusan sekolah teologi ya. Jadi melayani di gereja sebagai gembala, sebagai pendeta itu sepertinya nggak salah kan? Sepertinya nggak salah, tetapi sia-sia karena saya tidak di titik panggilan, saya tidak di habitat saya. Apa buktinya Bu? Kok Ibu tahu? Ya karena hidup saya itu nggak ngalami apa-apa gitu. Secara ekonomi ya, saya kekurangan, banyak pergumulan, dan tidak ada explosion. Dari 10 tahun itu pelayanan ya itu aja. Minta satu aja nggak dikasih-kasih. 10 tahun loh saya bergumul, minta pastori nggak dikasih-kasih. Akhirnya saya menyerah, Tuhan. Nah itu akibat kalau kita memaksakan diri, Pak, untuk melakukan pekerjaan yang menurut mau kita. Itu kita akan mengalami banyak. Tapi yang tadi saya katakan, begitu kita mengikuti manut aja, Tuhan maunya apa? Walaupun itu bertentangan, sebenarnya aku nggak mau Tuhan. Enakan jadi gembala aja di rumah. Kalau jadi kan harus pergi ke sini, harus begini, aduh, ribet, risikonya besar. Tapi kalau Tuhan mau saya lakukan itu, mau apa? Ya akhirnya sudahlah Tuhan terserah. Thy will be done, Lord. Terserah Tuhan mau apa. Nah, begitu saya menyerah dan saya lakukan itu, selama 2 tahun Tuhan menitipkan berkatnya kepada saya. Saya bagikan itu, benar-benar hidup saya itu menjadi berkat banyak orang. Dan di saat itulah saya tahu, oh ternyata Tuhan mau saya begini. Oke, saya ikuti. Begitu saya ikuti, 3 bulan, apa yang menjadi keinginan saya akan terus dikasih oleh Tuhan. Jadi saat kita sudah menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan blueprint yang, oh ya Deborah, aku menciptakan kamu di dunia supaya kamu begini-begini. Dan saat aku mengerti kehendaknya dan aku hidupi itu dengan sukacita melakukannya, gak usah minta kesukaan dan kepentingan saya diberikan oleh Tuhan.
Seperti itu ya Pak. Jadi bukan bicara aku mau, tapi kita harus menaruh keakuan kita dan kita pakai. Ya Tuhan, kalau Tuhan mau itu walaupun aku sebenarnya nggak suka, ya aku ikuti aja. Kalau itu Tuhan yang suruh Pak, pasti dia itu akan mampukan kita. Awal-awalnya memang, aduh kok begini ya, gitu. Tapi di saat itulah nanti Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang yang sevisi, yang akan membimbing kita sehingga kita betul-betul bisa melakukan panggilan itu dengan sempurna. Ada aja ditemukan dengan pendoa ini. Akhirnya saya tahu dan akhirnya saya mengerti. Oh ternyata saya itu harus disuruh Tuhan melakukan ini. Itu semakin utuh, gitu. Makin mengerti. Nggak bisa langsung mengenal semua. Aku harus tahu. Nggak. Pelan-pelan. Begitu saudara udah masuk aja, jawab aja, mengerti. Ya Tuhan aku mau. Itu aja nanti Tuhan akan lengkapi ya. Ini Bu, saya tambahin lagi deh. Ada nih, yang keempat, hidup dalam panggilan. Kan hidup dalam panggilan Tuhan, kalau dia menderita karena memenuhi panggilan itu, dia dianiaya. Karena jadi ingat, oh karena namanya dibenci semua orang. Ya. Terus bagaimana ini yakin dia tinggal di dalam Tuhan? Terus ada lagi, apakah dia benar-benar sudah menyerupai Yesus Kristus gitu? Itu bagaimana? Ya ada memang orang yang dipanggil untuk menderita. Martir-martir itu memang mereka itu dipanggil untuk itu. Karena dengan adanya darah yang tercurah baru ada revival. Dan itu hanya orang-orang pilihan. Gak semua orang bisa mempertahankan di saat kayak senjata sudah di sini, ya. Kalau dia memang bukan panggilannya di situ, ya tidak, dia mengerti bahwa hidupnya itu memang harus mengalami itu, pasti dia akan murtad, pasti dia akan menyangkali Tuhan. Tapi kalau dia tetap meyakini bahwa aku hidup ini, Yesus saja mati buatku, kalau Tuhan menghendaki saya harus begini, ya. Jadi memang ada orang-orang yang dipanggil. Kayak Yohanes Pembaptis juga, dia memilih hidup di padang, ya, makan makanan yang sederhana. Dia bisa dengan yang lain, tapi karena dia tahu Tuhan memberikan setting hidup saya ini sebagai jalan, pembuka jalan bagi juru selamat. Jadi ya saya harus jalani gitu. Jadi memang orang-orang itu sudah ya seperti tadi ya, sudah ada blueprint dari sebelum dia lahir itu sudah ada pekerjaan baik yang Tuhan sudah lakukan. Waduh, Bu, kalau orang di setting jadi seorang martir, waduh kasihan. Siapa bilang juga kalau dia betul-betul, maka upahnya itu di sorga luar biasa itu. Dan kita tidak akan mengalami lawatan atau pertumbuhan gereja yang luar biasa kalau tidak ada benih yang mau mati. Dan itu memang orang-orang khusus yang dipanggil seperti itu. Jadi semua itu Tuhan sudah atur semuanya sesuai dengan kapasitas dan kekuatan. Tuhan sudah mengukur itu dan Tuhan sudah sudah mengerti lah. Memang Tuhan sudah merencanakan dari awal. Saya juga nggak tahu dan saya tidak pernah berpikir kalau saya bisa jadi pendeta sama sekali, enggak. Karena saya dulu pengen jadi tentara, polwan, saya pengen jadi insinyur, saya pengen jadi guru, banyak cita-cita saya. Tapi rupanya semua itu sekarang ada. Saya juga bisa jadi tentara, mendoa, berperang, ya di dalam roh. Saya bisa ngajar sebagai guru. Saya juga sebagai polwan, ya berdiri standing in gap antara untuk bangsaku. Jadi gitu. Ya. Jadi bersyukurlah kalau panggilannya sebagai martir harus mati untuk membela nama Tuhan. Kenapa tidak? Ada yang dipanggil sebagai seorang khotbah yang luar biasa. Ada juga sebagai seorang pendoa. Ini ada cerita dikit ya.
ada seorang pendeta luar biasa, jemaatnya banyak sekali, dan akhirnya dia mati. Pada saat dia meninggal, dia pikir, waduh, ini pasti aku dapat upah, rumah bagus di sorga. Ternyata salah. Malaikat nuntun dia ke rumah yang sederhana. Betul, ini rumah saya. Iya, tuh lihat namamu. Nah, terus di situ ada rumah yang bagus sekali, kayak istana. Itu rumah siapa? Dituntunlah dia, ditunjukkan. Ini namanya, itu rumahnya Ibu Maria. Loh, kamu tahu nggak Ibu Maria itu siapa? Nggak tahu. Ditunjukkan. Ibu Maria itu jemaatmu. Dia hanya sebagai pendoa. Nggak terkenal. Kamu tahu kamu bisa punya jemaat besar. Kamu setiap kali khotbah di gereja, ada urapan Tuhan yang luar biasa. Itu bukan dari dirimu. Tapi karena doa seorang wanita, jemaat yang biasanya kalau di gereja dia suka tidur. Menurut kamu dia kayak nggak peduli dengan firman yang kau sampaikan. Enggak. Semalam-malaman dia berdoa menyembah karena dia ke gereja itu hanya ingin lihat apakah Tuhan berkarya lewat hidupmu. Tapi dia begitu mendoakan dirimu supaya apa yang kau khotbahkan itu penuh urapan dan bisa menjadi berkat buat jemaat. Jadi dialah yang pantas untuk terima berkat dan mahkota di sorga. Nah, jadi jangan kita menganggap bahwa panggilan yang kita terima kok sedikit atau kecil, hanya pendoa yang tidak bisa dilihat orang banyak dan sebagainya. Hidupi aja. Kita mau dijadikan pendoa lah, kita mau jadikan mungkin cleaning service hanya gereja, gak masalah. Tuhan gak lihat itunya, tapi Tuhan lihat kesungguhan kita melakukan panggilan itu. Jadi nanti saudara bisa tes atau melihat, mereview apakah saudara sudah hidup di panggilan itu dengan itu tadi. Ada pemeliharaan Tuhan ajaib. Gak tahu gimana caranya, kok ada aja Tuhan memelihara. Ya, setiap kali aku minta ini, Tuhan kasih. Karena saudara sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan panggilan Tuhan atas hidup saudara. Dan salah satu tandanya apa yang saudara kerjakan, itu bisa berkembang. Kalau dari tahun ke tahun, kok tetap aja malah habis. Nah, saudara jangan tetap di situ, harus terus di-upgrade. Apakah ini betul-betul aku hidup di panggilan atau tidak? Kalau sudah di panggilan, pasti explosion kok, saudara. Pasti meledak. Pasti itu. Ya. Oke, masih ada lagi? Adik-adik yang lain barangkali ada. Ya. Mungkin udah bisa ke altar call aja nih, Pastor. Ya, oke. Ya, kalau sudah nggak ada, mari kita datang kepada Tuhan, ya, kita minta Tuhan pimpin kita, supaya Tuhan menunjukkan kepada kita tentang pekerjaan baik yang direncanakan Tuhan bagi kita masing-masing, sehingga hidup yang kita hidupi ini benar-benar memuliakan Tuhan dan hidup kita menjadi berkat. Kita angkat satu pujian. Ya. Aku mau sepertimu Yesus, ya. Ada. Mari kita ambil waktu, ambil naikkan pujian ini, kita melihat diri kita apakah selama ini kita sudah hidup di habitat kita, sungguh melakukan pekerjaan baik yang direncanakan Tuhan sebelum kita lahir dalam dunia. Pekerjaan baik itu melebihi dari profesi saudara, pekerjaan baik itu melebihi dari semua yang terbaik dalam dunia ini, saudara. Haleluya, haleluya. Bagaikan berjalan siang di
Sesuai rencana. Mau sepertimu. Mau biar musik aja mengalunkan puji ini, mari kita renungkan dalam syair tadi, agar hidup yang kita hidup kita memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami buka hati kami Tuhan. Tuhan mengerti kehendak-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, kita bersyukur kita bisa mengenal akan Tuhan dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sangat bersyukur buat anugerah itu. Tapi itu saja belum cukup. Saat kita sudah terima Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan panggilan. Agar hidup kita benar-benar bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Kita akan menjalani hidup jauh lebih ringan saat kita hidup di dalam panggilannya. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Saya berharap kita semua berbicara, semua berdoa. Kalau mungkin selama ini kita sudah melakukan banyak kegiatan atau pelayanan, tetapi seringkali banyak menghadapi tantangan. Bahkan hidup kita tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan, seperti mengalami stuck. Mari kita memutuskan malam hari ini. Kita bertanya, Tuhan, ini aku. Nyatakanlah pekerjaan baik yang Engkau sudah siapkan kepada kami, Tuhan. Tuntunlah, tunjukkanlah, supaya hidup yang kami hidupi bukan menurut kehendak kami, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Walau itu mungkin bertentangan dengan mau kami, tapi buat kami memahami, kalau memang itu adalah panggilan, pekerjaan baik yang Kau sudah siapkan sebelum kami lahir ke dalam dunia ini. Tuhan, tuntunlah kami.
Haleluya, haleluya. 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 Saudara perlu ada waktu secara spesifik datang kepada Tuhan. Kalau perlu saudara berpuasa, sungguh-sungguh serius mencari kehendak Tuhan. Sampai saudara mengerti kehendak Tuhan, apa yang harus saudara lakukan selama saudara hidup di dalam dunia ini. Dan saat itulah nanti saudara akan mengerti panggilan dan kalian bisa melakukan panggilan kita itu. Nah, saat saudara melakukan panggilan itu, apakah 3 hal yang saya bilang tadi? Ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib, ada perlindungan Tuhan yang ajaib, dan ada productivity, ada perkembangan dalam apa yang saudara kerjakan. Kalau 3 hal itu ada, maka saudara terus upgrade, terus minta Tuhan bimbing makin dipertajam, makin diperbesar. Bukan berarti kalau kita hidup dalam panggilan itu tidak ada tantangan. Ada, tetapi di situ selalu ada pembelaan Tuhan yang dahsyat. Haleluya, mari angkat tangan kita. Kita bilang, Tuhan inilah aku. Pakailah aku. Nyatakanlah kehendak-Mu. Kami akan lakukan apa yang Kau mau, Tuhan. Ampuni kami. Kalau selama ini kami memilih untuk kami lakukan menurut apa yang kami suka. Sebenarnya kami tahu kami harus melakukan apa, tapi kami mengabaikan suara itu. Kami mengabaikan panggilan itu. Dan kami memilih sesuai dengan selera kami. Karena itu enak bagi daging. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami. Kalau itu adalah saudara, mari datang kepada Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Dan ikuti Tuhan bicara lewat hati saudara. Tuhan menggerakkan untuk melakukan apa, ikuti itu. Walau itu sebenarnya bukan pilihan yang saudara inginkan, tapi kalau Roh Kudus itu bicara kuat dalam hidup saudara, dan berkali-kali Tuhan menggerakkan untuk saudara lakukan itu, lakukanlah. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun, mungkin Tuhan sudah bicara seringkali kepada kita. Baik itu lewat firman, baik itu lewat khotbah, baik itu lewat saran-saran orang di dekat saudara. Tuhan bicara bisa lewat siapa saja. Dan kita hari ini mari lebih fokus lagi, lebih khusus lagi untuk mencari kehendak Tuhan. Karena di saat saudara tepat di titik panggilan itu, hidup saudara mengalami explosion, peledakan. Mungkin saudara hanya menyanyi belum sampai 1 lagu habis. Kalau saudara memang disetting Tuhan sebagai pemuji, maka orang-orang yang mendengar suara saudara, mereka akan hancur hati. Mereka akan bertobat. Mereka akan mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melihat hati kami. Engkau melihat gaya hidup kami. Engkau melihat apakah selama ini kami sudah ada di titik panggilan, pekerjaan baik yang Engkau sudah rencanakan. Engkau yang tahu. Bapa, berkati kami. Beritahu kami pribadi lepas pribadi. Kami tidak mengulangi lagi hidup dalam kesia-siaan. Tapi kami ingin mulai malam hari ini, kami mengerti kehendak Tuhan dan kami hidupi panggilan itu. Sehingga hidup kami mengalami explosion. Hidup kami mengalami bisa berdampak besar bagi orang-orang di sekitar kami. Dan yang paling penting hidup kami dikenan oleh Tuhan. Kami dapatkan favor, perkenanan Tuhan. Dan kalau dapat perkenanan Tuhan, apapun yang kita kerjakan, itu pasti diberkati. Yusuf dapat perkenanan Tuhan. Daud dapat perkenanan Tuhan, dapat favor karena dia hidup dalam panggilannya. Maka dia selalu menang apabila dia berperang. Kita ingin seperti itu. Apapun yang kita pegang dan kerjakan dengan tangan ini, dibuat Tuhan berhasil. Bahkan Tuhan akan terus bawa kita naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kalau saudara orang yang Tuhan inginkan, mari angkat tangan saudara, katakan Tuhan terima kasih buat kebenaran firman yang Kau sampaikan malam hari ini. Sebelum kami terlanjur melangkah jauh ke depan, tapi hari ini Kau ingatkan kami
untuk kami kembali kepada panggilan kami, sesuai dengan rencana, sesuai dengan pekerjaan baik yang Kau siapkan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir di Zoom ini. Tuhan bicara secara pribadi kepada kami. Dan tunjukkanlah anak-anak-Mu ini supaya kami hidup dalam panggilan. Dan semua ini kami persembahkan untuk kemuliaan nama. Kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran kami. Lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah mengecewakan kami. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, berkati mereka semua. Mungkin gara kita iri hati dengan seseorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Kok aku nggak seperti dia? Dia hebat luar biasa. Aku mau seperti dia. Mulai malam hari ini, ampuni kami Tuhan. Aku berkati orang-orang yang seringkali ada kecemburuan, ada iri hati dalam hatiku. Cabut semua yang negatif itu. Aku ingin Tuhan, malam hari ini, damai sejahtera yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga hati kami penuh kembali sukacita dan penuh dengan lawatan, damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang hadir. Jamahan-Mu, sukacita-Mu mengalir dalam setiap kami. Sehingga keluar dari Zoom ini, kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita yang diberkati Tuhan katakan. Amin. 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 Haleluya.